Pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan mobil odong-odong kembali terjadi di daerah Batang, Jawa Tengah, di mana dua odong-odong ditabrak truk saat hendak menyeberang. Insiden ini pun menyadarkan bahwa kendaraan ini tidak layak dioperasikan terlebih di jalan raya. Kendaraan odong-odong yang digunakan sebagai hiburan anak-anak tengah menjadi sorotan, di mana mobil modifikasi yang syarat penumpang ditabrak saat akan menyeberang jalur Pantura di Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Odong-odong yang membawa rombongan dari Desa Pangangan, Kecamatan Limpung, Batang, ditabrak oleh truk trailer pada Jumat 22 Maret lalu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun terdapat 13 penumpang odong-odong yang luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan yang melibatkan odong-odong juga berulang kali terjadi. Kecelakaan yang melibatkan odong-odong terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Silebut, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Bagian belakang odong-odong tertabrak kereta, lalu terpental. Saat kejadian, odong-odong mengangkut 20 penumpang, di mana 9 diantaranya tewas. Odong-odong merupakan mobil yang dimodifikasi untuk mengangkut banyak penumpang. Namun faktanya, mobil modifikasi ini tidak boleh melintas jalan raya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang kendaraan. Odong-odong tidak layak melintas di jalan raya, sebab bukan angkutan umum. Hasil modifikasi itu dianggap tak aman untuk dikendarai di jalan. Selain itu, mengoperasikan odong-odong di jalan juga dapat mengakibatkan kemacetan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung langsung dengan Joko Setiowarno, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia. Dan hadir pula Kombes Pol Matrius selaku Kasubdit Dakgar dari Korlantas Polri. Kita langsung sapa narasumber kita satu persatu. Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andrew, Matrius, selamat siang, sehat selalu. Baik, kita juga menyapa narasumber kita yang lain. Ada Pak Matrius di sana. Selamat siang Pak Matrius. Apa kabar Pak? Selamat siang Mas. Baik, Assalamualaikum juga Pak Joko. Baik. Terima kasih. Baik, kita langsung saja membahas diskusi kita tentang kendaraan odong-odong yang menyebabkan kecelakaan dan tentunya ini juga sering kali kita temukan menjadi penyebab kemacetan ya. Saya ke Pak Joko terlebih dulu. Pak Joko, ini odong-odong di Ya, daerah kita, di sekeliling kita Jakarta terutama ya, memang diadakan untuk hiburan ya bagi anak-anak. Tetapi kerap kali ini meresahkan karena menimbulkan kemacetan. Bahkan tadi di tayangan sebelumnya kita lihat bisa menyebabkan kecelakaan ya, ditabrak oleh truk dan menyebabkan banyak orang luka-luka di sana. Kalau dari Pak Joko sendiri melihat tragedi seperti ini sebetulnya seperti apa Pak? Apakah sebetulnya boleh saja tetapi ruang lingkupnya yang dibatasi atau seperti apa Pak Joko? ya, ini sebenarnya sebagai dampak buruknya angkutan umum di Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu sekarang sedang mengalami krisis angkutan umum. Hmm. Ya, kalau yang lainnya mungkin ada krisis pangan, krisis energi, tapi ini krisis angkutan itu serius. Artinya sekarang itu yang hidup tuh angkutan umumnya apa? Bis akap sama travel untuk jarak jauh. Sementara namanya angkutan AKDP, kemudian angkutan perkotaan, perdesaan, itu dapat dikatakan sudah mati suri lah. Ya. Nah, karena ini satu kebutuhan, sehingga masyarakat tidak punya pilihan yang dia hanya bisa menggunakan angkutan umum. Ya, yang akhirnya muncullah odong-odong ini. Yang sebenarnya odong-odong ini diperuntukkan kalau jalan-jalan lokal sih nggak apa-apa lah ya. Di kampung-kampung atau mungkin di mana daerah wisata ya silakan. Sebenarnya beberapa daerah wisata juga punya seperti itu. Tapi karena kebutuhan tadi, Hmm. angkutan pedesaan sudah punah, mungkin di Indonesia angkutan pedesaan kita tinggal segelintir lah, nggak sampai 5%. Mhm. Angkutan perkotaan kita juga sudah hilang, hanya Jakarta yang bagus. Makanya kalau di Jakarta kan odong-odong tidak boleh. Mhm. Karena apa? Angkutan umum di Jakarta sudah bagus. Setiap kurang 500 meter sudah dapat halte. Mhm. Gitu ya. Tapi di daerah tidak seperti itu.
Akhirnya apa? Odong-odong ini muncul karena kebutuhan dan akhirnya sekarang sudah merambah beroperasi di jalan nasional. Ini yang jadi persoalan bangsa saat ini. Ya, bahkan ada juga yang digunakan odong-odong, saya lihat di Riau itu antar kota itu sudah berani coba di jalan nasional. Mhm. Mengerikan juga gitu loh. Baik, jadi kalau saya tarik kesimpulannya, poinnya adalah kita krisis angkutan umum ya, transportasi umum kita, terutama yang di daerah-daerah, sehingga odong-odong ini bisa menjadi sebuah solusi bagi warga di sana. Kalau begitu saya bergeser ke Pak Matrius. Pak Matrius, mendengar dari penjelasan Pak Joko tadi, kita krisis angkutan umum nih Pak. Dan ada sebuah solusi yang sebetulnya dibuat juga, dimodifikasi oleh masyarakat di sana berupa odong-odong mobil. Sebetulnya ada beberapa jenis ya, odong-odong mobil, kemudian yang sepeda motor yang dibuat dimodifikasi oleh orang di sana seperti gerbong kereta, dan ada juga becak ya yang dikayuh oleh pengemudinya. Kalau dari Pak Matrius sendiri, bagaimana melihat fenomena ini yang ada di sekeliling kita? Apakah sebetulnya penindakan dan penilangan juga harus dilakukan bagi para pengguna odong-odong atau pemilik odong-odong yang berlalu lintas di jalanan? Baik Mas, perlu kami jelaskan, mungkin saya langsung saja kaitannya dengan yang kita bahas ini adalah odong-odong. Mhm. Kalau seperti sasi tadi yang Mas Andre tampilkan, memang terlihat betul di sana odong-odong difungsikan lebih cenderung sebagai angkutan wisata. Dan tentunya ini lebih aman juga bila odong-odong itu dioperasionalkan atau digunakan di kawasan-kawasan wisata. Sesuai dengan tujuannya memang untuk wisata di kawasan wisata atau kawasan-kawasan tertentu yang bukan merupakan akses ataupun jalan umum. Dan ini saya kira lebih menjamin keselamatan dari pengemudi dan pengguna odong-odong sendiri. Adapun seperti yang dijelaskan tadi, bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk dengan kendaraan odong-odong, yang memang karena odong-odong itu yang semestinya di tempat atau kawasan khusus wisata misalnya, namun ternyata dimanfaatkan atau digunakan justru di jalan raya. Nah ini yang sebetulnya menjadi pelanggaran atau tidak seharusnya dilakukan. Begitu Mas. Oke. Sebetulnya juga kan sudah ada larangan ya, 4-5 tahun sebelumnya untuk odong-odong yang berlalu lintas di jalan raya ini akan dikenakan sanksi atau denda. Ini apakah sebetulnya masih berjalan hingga saat ini penindakan sanksi atau denda kepada si pemilik odong-odong, Pak Matrius? Betul Mas, bahwa memang dari kurang lebih sebetulnya 5-6 tahun yang lalu, sebelum marak seperti tahun ini, kita sudah melakukan himbauan, ya kan, dan tindakan-tindakan preemptif serta preventif agar odong-odong ini tidak dilakukan atau tidak dimanfaatkan di jalan-jalan raya. Namun kenyataannya ternyata semakin banyak, sehingga kami pun melakukan penindakan-tindakan terutama di daerah-daerah, yaitu kota kabupaten yang terdapat banyak odong-odong. Mhm. Dan tentunya bukan banyak odong-odong saja, tapi memang pemanfaatannya tidak tepat baik secara kawasannya maupun tata cara pengangkutan atau pemuatan orang atau penumpangnya. Dan memang kami sudah melakukan tindakan tilang, namun tentunya ini tidak serta-merta tilang. Kami melaksanakan himbauan itu, tindakan tapi berupa teguran, kemudian juga penyuluhan, baru eskalasi naik ke tilang. Dan itu pun kalau ternyata setelah ditilang masih melakukan yang sama, kami lakukan tindakan tegas dengan mengamankan kendaraannya tersebut. Dan ini sebagai langkah antisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan tadi bisa kita antisipasi atau minimalisir. Begitu Mas. Baik, jadi ada beberapa tahap ya, mulai dari teguran, kemudian ada sanksi beberapa sub juga, kemudian ketika masih dilanggar baru akan dilakukan penahanan kendaraan tersebut. Oke, saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, tadi sudah disampaikan oleh Pak Matrius, sebetulnya odong-odong ini tidak diizinkan untuk melintas di jalan raya karena berbagai macam risiko yang akan timbul.
Kalau di tempat wisata boleh, tetapi sebetulnya ini kan minim sekali ya safety-nya, sisi keselamatannya bagi pengendara ataupun para orang-orang yang naik ke odong-odong ini. Kalau dari spesifikasinya, kalau menurut Pak Joko sebetulnya seperti apa yang proper, yang rigid agar anak-anak ataupun orang tua yang naik ke odong-odong ini bisa aman dan betul-betul jauh dari kecelakaan, dari risiko, Pak Joko? Ya, tadi, jadi sebenarnya kalau kendaraan di jalan raya, kendaraan bermotor, itu tentunya kan dia sudah melalui proses registrasi uji tipe. Makanya kalau sudah ada proses uji tipe akan keluar SRUT, Surat Registrasi Uji Tipe. Mhm. Nah, dari SRUT itu nanti oleh kepolisian keluarnya STNK. Hmm. Kalau STNK berarti ada plat nomor kendaraan. Nah, sekarang odong-odong itu tempel-tempel plat nomor kendaraan, tapi dia nggak punya STNK, nggak punya SRUT juga. Mhm. Tapi kembali lagi, ini karena kebutuhan, ada demand. Hmm. Selama demandnya ada, kebutuhannya ada, dan tidak terpenuhi, tetap ada. Artinya kami tahu lah di daerah-daerah tuh sudah nggak apa ya, janganlah teman-teman dari kepolisian disub untuk melarang, tapi kembali lagi ya, karena ada kebutuhan. Nah, oleh sebab itu ini solusinya apa? Ya, pemerintah daerah harus aware, harus peduli dengan kondisi angkutan umumnya. Ini kita harus akui lah, banyak sekali kepala-kepala daerah yang tidak peduli dengan angkutan umum. Saya itu sudah mendata ibu kota provinsi Indonesia, termasuk Jakarta ya, yang punya dari 38 ibu kota provinsi yang punya angkutan umum yang modern seperti Jalan Jakarta itu hanya 15 kota. Itu pun belum sekelas Transjakarta, pokoknya asal ada dan dulu. Apalagi daerah lainnya sudahlah, angkutan sudah angkut yang buruk-buruk ya. Sementara masyarakat kan dia kebutuhannya untuk perjalanan tinggi, Hmm. tetapi dia tidak punya uang, katakanlah untuk bayar taksi. Baik, kami sudah menangkap poin dari Pak Joko. Intinya adalah feeder ya, atau kendaraan-kendaraan transportasi kita Yang minta dimasifkan kembali agar masyarakat kita juga bisa menggunakan transportasi yang umum, yang aman dan juga yang nyaman. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, namun usai jeda ya Bapak-Bapak. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Joko Setiowarno, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia, dan ada pula Kombes Pol Matrius selaku Kasubdit Dakgar Korlantas Polri. Saya ke Pak Matrius. Pak Matrius, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa dari Pak Joko, karena minimnya dari transportasi umum kita sehingga banyak warga kita yang membuat sebuah kendaraan bernama odong-odong ini sebagai jembatan lah ya agar mereka bisa berlalu lalang atau bermobilisasi di daerahnya. Lalu pertanyaannya, mungkin mereka juga kesulitan begitu ya untuk bertransportasi, tidak ada feeder di sana sehingga ada odong-odong. Tetapi kalau misalnya odong-odong itu memang diizinkan, apakah sebetulnya ada kriteria khusus harus di daerah atau permukiman berapa meter radiusnya begitu agar tidak membahayakan pengendara yang lain dan betul-betul bisa tahu aturannya juga si pengendara, Pak Matrius? Baik, Mas. Jadi perlu kami jelaskan, kalau memang di suatu daerah itu kesulitan dengan angkutan umum, jelas di sana perlu intervensi pemerintah daerah dan instansi lainnya. Kan pemerintah daerah dan serta instansi lainnya itu tergabung dalam forum lalu lintas angkutan jalan. Mhm. Sehingga melalui forum itu bisa dibahas berkenaan dengan permasalahan-permasalahan kaitannya seperti yang tadi sebutkan, kesulitan transportasi di wilayah tersebut. Mhm. Namun kalau fenomena yang saya lihat adalah odong-odong ini lebih cenderung digunakan sebagai wisata, Mas. Hmm. Adapun sebetulnya aturannya harus sekian, ada aturan sekian dari sekian meter dari kawasan pemukiman dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang belum ada aturan tertulis seperti itu. Yang jelas aturan yang ada adalah
bila odong-odong itu adalah kendaraan bermotor yang dimodifikasi Mhm. sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, di mana di pasal 49 baik ayat 1 dan ayat 2, di mana ayat 1 sampaikan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dimodifikasi, salah satu poinnya dimodifikasi, Hmm. itu wajib dilakukan pengujian. Nah, Hmm. ini yang paling penting. Dan di ayat 2 ini disampaikan pengujiannya adalah ada dua macam. Uji tipe seperti yang Pak Joko tadi sampaikan, dan yang kedua uji berkala. Sementara eh, di poin atau di pasal 50-nya pun dijelaskan di ayat 1 maupun ayat 2 bahwa pengujiannya itu dilakukan, uji tipe itu dilakukan karena adanya perubahan tipe tadi Hmm. dari kendaraan bermotor yang dimodifikasi untuk jadi kendaraan odong-odong ini. Nah, ini sebetulnya bila itu dilakukan tentunya lulus uji tipe atau pengujian tipe tadi, tentunya faktor untuk keselamatan, baik tentang bagaimana rancang bangunnya, pemuatan dan sebagainya, ini lebih menjamin dilihat dari kacamata keselamatan berlalu lintasnya. Baik. Jadi ketika dimodifikasi seharusnya kendaraan tersebut juga melalui proses uji coba ya untuk keamanan atau safety-nya, kemudian harus ada uji KIR dan ada surat-surat yang resminya. Dan kita membahas tentang dari sisi modifikasi karena odong-odong ini ada banyak sekali jenisnya. Kalau yang saya lihat ditemukan di jalanan ada yang mobil, kemudian ada yang beca yang dikayuh oleh pengendaranya, kemudian anak-anak naik di sana, dan ada yang motor. Sepeda motor ini yang kadang meresahkan juga bagi para pengendara di jalan raya karena mereka memodifikasi motornya menjadi seperti kereta, ada gerbong kereta begitu yang banyak sekali. Kemudian ini seringkali mengganggu pejalan sehingga menyebabkan kemacetan juga. Ini yang menjadi persoalan juga nih Pak Matrius. Apakah sebetulnya mereka juga ditertibkan hanya di ruang lingkup yang lebih kecil lagi atau sebetulnya ini harus ditilang, ditegakkan agar tidak meresahkan pengguna jalan lain juga Pak Matrius? Baik Mas, kalau seperti yang Mas jelaskan tadi, memang kalau dilihat dari faktor keselamatan yang paling inti adalah kendaraan odong-odong ini tidak beroperasi di jalan raya. Ini kata kuncinya, Hmm. tidak beroperasi di jalan raya. Adapun bagaimana tentang peraturan atau aturan tentang modifikasi kendaraan itu, saya kira sudah jelas tadi saya sudah jelaskan, memang sebetulnya harus melalui uji tipe tadi, ya kan? Dan kalaupun ternyata masih dilakukan, yang kami lakukan sebetulnya 3 tindakan saja. Satu, tindakan preemptif, kedua, tindakan preventif, dan yang ketiga adalah tindakan penegakan hukum. Di mana kalau masih kami temukan seperti itu, yang kami lakukan adalah pertama sosialisasi. Tolong jangan memodifikasi kendaraan seperti itu untuk kepentingan hiburan demi istilahnya apa membangun odong-odong demi alasan wisata dan dioperasikan di jalan. Ini yang pertama, kami preventif, kami sosialisasi terus. Dan yang kedua baru tindakan preventif di mana kami hadir, kami tegur langsung, dan yang ditegur bukan cuma pengemudinya, kami pun cari tahu tentunya secara komprehensif di mana sebetulnya dirubah atau dimodifikasinya. Sehingga di tempat bengkel yang modifikasi kami lakukan himbauan juga yang kedua. Dan bila ini tidak dilakukan, terpaksa kami melakukan penegakan hukum Hmm. demi alasan keamanan dan keselamatan tadi, karena tentunya nyawa itu tidak bisa diukur, Mas. Sehingga salah satu langkahnya bukan cuma tilang, tapi melakukan pengamanan atau menyita kendaraan ini sehingga tidak bisa dioperasikan lagi oleh pengemudinya. Begitu, Mas. Baik. Jadi aturan sudah ada sehingga kita harapkan para pengendara odong-odong atau pengusaha odong-odong ini bisa lebih tercerahkan lagi ya. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko tadi sudah banyak diulas oleh Pak Matrius tentang aturannya seperti apa dan ketika dimodifikasi harus ada uji cobanya. Nah, tetapi kalau misalnya odong-odong ini ditempatkan di tempat wisata atau wahana untuk bermain anak-anak, apakah sebetulnya cocok-cocok saja asal ya kembali lagi tidak boleh keluar dari ruang lingkup atau masuk ke jalan protokol atau jalan raya, Pak Joko?
Ya, saya kira sudah banyak kok daerah wisata tuh punya angkutan untuk lokal ya. Ya kalau di Mhm, jalan raya kita sebut odong-odong, tapi daerah wisata sudah umum itu dan cukup bagus lah karena wisata ya modifikasi dan tidak perlu izin itu nggak usah lah karena lokal kan di kawasan tertentu nggak salah di Borobudur juga ada di pokoknya wisata-wisata yang dia harus jalan kakinya jauh itu mesti disediakan seperti itu kok. Itu cocok sekali sebenarnya ya. Cuman masalahnya kan sekarang karena kebutuhan tadi, makanya dia masuk ke awalnya ini kan cuma di kampung-kampung aja sebenarnya odong-odong ini. mhm. Ada motor, cuma 3 gerobak ditarik, gitu kan ada motor. Kemudian dicoba modifikasi mobil bekas, dibuatkan. Lama-lama kok masuk jalan raya kok sedikit-sedikit kok didiamkan terus dia kan. Nah, apalagi nanti kalau mau apa Lebaran, ya, nanti ada takbir bersama keluar lagi kok boleh ya. Nah ini hati-hati juga. Nah maka oleh sebab itu saya sebenarnya lebih mendorong kalau mereka itu tidak boleh beroperasi, gimana peran kepala daerah? Pemda harus punya peran karena ini keberadaannya itu karena kebutuhan kok, bukan sekadar mereka jalan-jalan, tapi karena mereka bepergian seperti kemarin lah, ada yang pengajian, mereka kan butuh itu kan, mereka Mhm. pengen mengaji, angkutan enggak ada angkutan sewa tapi kan mahal ya, yang adanya seperti ini murah, ya udah, memang dia murah karena tidak kir, tidak izin gitu kan, ya jelas murah kan dibanding angkutan-angkutan yang lainnya. Mhm. Ini memang jadi persoalan di Indonesia saat ini harus dibereskan. Nah, kalau enggak, ya bukannya ini aja, termasuk juga muncul apa Mhm. menggunakan bak terbuka kemarin ada di apa yang kecelakaan di mana di Cirebon itu kan, Mhm. itu kan bak terbuka mereka mau pengajian di Bandung gitu kan, karena nggak ada angkutan lagi. Nah ini yang jadi persoalan bangsa ini. Mhm. Ya, jadi selain penegakan hukum juga harus ada penggantinya. Selama tidak ada alternatifnya, memang susah mengendalikan ini. Baik. Nah, Kami sudah menangkap poinnya, jadi harus ada alternatifnya, harus ada penggantinya, yaitu transportasi umum yang aman dan nyaman ya bagi masyarakat. Dan ketika para pengusaha odong-odong ingin tetap ada, ya harus di tempat wisata yang tidak boleh keluar juga dari jalurnya, yaitu ke jalan raya. Dan yang tadi Pak Matrius sebutkan juga, pemerintah daerah juga harus lebih teliti lagi, harus lebih melek lagi dengan kendaraan-kendaraan yang kira-kira berisiko untuk menimbulkan kecelakaan seperti odong-odong. Ini perlu lagi ditindak tegas agar tidak memakan korban jiwa ataupun memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya. Terima kasih Pak Matrius, terima kasih Pak Joko telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Pemirsa, Jaki Raju Sembiring, seorang anak muda asal Karo, Sumatera Utara, konsisten mempopulerkan musik Karo dengan Kulcapi sebagai media sosialisasi budaya Karo. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.